Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan bertema Yakin Masuk Surga. Sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa agar renungan firman Tuhan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan renungan firman Tuhan saya di YouTube channel Alkitab Sabda. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, pada siang hari ini kami haus mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang keluar dari mulutnya hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya. Ajarkan kami untuk berbuat kebaikan dalam hidup kami, agar kami dapat kunci kerajaan surga untuk menjadi kedamaian dalam hidup kami. Ampunilah semua dosa-dosa, kefasikan, kesalahan, pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Seringkali kita sebagai anak-anak muda selalu bingung dan sering kita selalu bertanya, apakah saya yakin masuk kerajaan surga? Kebanyakan kita selalu bimbang, tidak percaya kepada Tuhan dengan iman, karena kita selalu memikirkan harta duniawi, memikirkan pekerjaan kita, memikirkan permasalahan kehidupan kita. Kita tidak memikirkan permasalahan orang lain dalam kehidupan kita. Seperti contoh, kita tidak menolong mereka, memberi mereka makanan, minuman, dan alat-alat yang mereka butuhkan. Tetapi kebanding dengan Yesus, di dalam Alkitab di situ mengatakan bahwa Yesus memberi 5.000 orang. Di situ banyak orang yang berkumpul, yang dimana mencari Tuhan untuk diberi makan. 5.000 orang. Coba bayangkan 5.000 orang. Sedangkan kita sebagai manusia biasa pun tidak mau memberi makan orang lain. Tapi kita perhitungan, kita meminta bayaran, meminta orang itu harus bayar kepada kita. Itu tidak perlu dalam hidup kita. Kita tidak butuh namanya uang. Tapi kalau kita butuh namanya kesetiaan, pertolongan, kebaikan, sedekah, itu ada pintu kerajaan surga, yaitu apa? Kunci. Yang dimana kunci itu bisa kita bawa ke kerajaan surga. Di surga itu tempatlah kita untuk damai, tempat kita berdiam diri bersama Yesus. Tapi kita selalu berkata, kita mengasihi Tuhan, saya ingin masuk surga. Tapi diri kita kepada sesama manusia tidak ada kita perhatian. Kita selalu cuek, kita selalu emosi, egois, dan tidak ada namanya mencintai lah. Tidak ada setia, tidak ada memperbaiki diri, dan tidak tahu apa arti pacaran yang sehat menurut agama Kristen. Ya, kebanyakan kita seperti istrinya Raffi Ahmad, namanya Gigi. Dia berkata, aku cinta Tuhan Yesus, aku agama Kristen. Tapi datang Raffi Ahmad untuk melamar dia dengan mobil mewah, lalu dia menjual imannya Kristen. Apakah seperti itu dia sebagai Kristen? Saya mau berkata, dia bukan Kristen, tapi Kristen abal-abal, Kristen yang tidak percaya seperti Petrus zaman kekinian. Saya mau berkata, jangan seperti Petrus zaman kekinian, ya. Hanya melihat harta, hanya tidak mau mengakui diri dia benar-benar dia murid Yesus. Dia menyangkal dirinya, dan sehingga Petrus mati dan gantung diri karena dia merasa malu ke dalam kehidupannya. Sama dengan kita merasa malu kehidupan kita. Harusnya kita minta maaf, kita ampun, kita kembali kepada jalan yang kebenaran, bahwa Yesuslah yang menjadi kebenaran bagi kita, dan Yesuslah yang menjadi Roh Kudus kita. Firman itu yang menjadi pelita jalan bagi kita dalam kegelapan. Kita yang menjadi jalan terang bagi kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi diri kita saja berkata kasar, tidak berlaku
sehat, tidak berlaku dengan kebaikan. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya, kita mau seperti Daud, tapi kita aja tidak bisa menjaga kekudusan. Kita mau menjadi Raja Salomo yang diberkati, mau mendapat kehikmatan, kenikmatan, terus kebaikan dari Tuhan, tapi diri kita, etika kita, omongan kita tidak bisa kita jaga. Apakah seperti itu karakter kita sebagai orang Kristen? Tidak bisa kita perhatian dalam hidup kita. Ya. Mulai sekarang kita perlu merubah diri kita yang terlebih baik dalam diri kita. Di masa muda kita ini kita perlu namanya introspeksi diri. Kita perlu namanya perubahan diri, perbaikan diri karakter kita. Kita itu orang Kristen, kita orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan, tapi kita harus perlu namanya perubahan diri. Itu agar apa? Agar kita tidak jauh dari Tuhan. Jadi begitu ya, saudara ya. Kita perlu banyak bantu orang agar kita mendapatkan damai sejahtera, kesukaan ciptaan dari Tuhan, bukan dari duniawi. Ingat, karena kebaikan dunia akan membuat dirimu menjauh akan kehidupan kekal kamu bersama Tuhan Yesus. Percayalah, kita bisa melihat Gigi, dia membuat dirinya itu jauh dari Tuhan Yesus. Kehidupannya apa? Tidak diberkati Tuhan, tapi dia diberkati apa? Allah lain. Dia hidupnya tidak aman, tidak sukacita, tapi hanya sukacita sementara. Dan dia akan meninggal suatu saat oleh kehidupannya sendiri. Dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan akan menyiksa dia, akan menghukum dia, dan akan bawa dia ke api neraka. Kita harus menjadi kekal bersama Tuhan, bukan sukacita dalam dunia. Dunia oke lah kita sukacita, tapi di surga sana Tuhan suka enggak dengan kehidupan kita yang sembrono, yang pergi diskotik, main domino, main dunia-dunia gelap? Sukacita enggak Tuhan? Enggak, itu malah membuat kamu menjauh dari lingkungan kamu yang aman, zona aman kamu bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Anda perlu perhatikan untuk merubah diri Anda yang lebih terbaik lagi dalam hidup Anda. Pertama, menyangkal dirinya. Ya, kita sebagai manusia sering berbuat kesalahan, kefasikan, pelanggaran, sehingga kita seringkali melanggar perintah-perintah Tuhan, bahkan sengaja mengabaikan perintah, peraturan itu yang dibuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bangsa Israel, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka sakit hati kepada Tuhan dan tidak suka kepada Tuhan. Tetapi apa? Tuhan mengutus Musa kan untuk membawa mereka kepada tanah perjanjian. Siapa yang masuk duluan? Musa, bukan bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah membuat kesalahan, kefasikan, dan tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang diberikan oleh Yesus untuk mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka terbuang untuk selamanya di tanah Babel. Yang masuk ke dalam tanah perjanjian siapa? Musa. Musa yang menjadi diberkati. Musa ialah yang menjadi kekuatan. Kita bisa melihat Bapak Abraham. Bapak Abraham yang dimana dia menikah sama budak perempuan, si Hagar. Lalu Hagar hamil. Dia menikah dengan Abraham karena Sarai mandul. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Tuhan memberkati dia. Tuhan tidak melanggar akan setiap kehidupannya Abraham. Abraham juga tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Tapi dia sudah melakukan kedosaan karena dia sudah melakukan kesalahan atau kefasikan yang dilarang oleh Tuhan, yaitu apa? Menghamili budak perempuan bernama Hagar. Saya mau berkata, pantas nggak kita sebagai orang Kristen,
untuk melakukan percabulan, poligami. Di dalam Alkitab mana kita melakukan poligami itu sah-sah aja dalam hidup kita? Itu berarti dalam kesalahan kita, kefasikan kita, kita melanggar hukum Taurat. Berarti kita siap-siap untuk menerima penghakiman di hidup akhirat kita. Mau kita ke surga atau ke neraka. Kalau kita ke neraka, kita siap menjadi penghakiman dalam hidup saya. Hidup kamu juga menjadi penghakiman dalam kita semuanya. Tapi saat kita memutus untuk mengikuti Yesus atau Kristus, maka kita harus bisa memperbaiki, merubah kehidupan kita yang lama dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Pertanyaan Alkitab bagi kamu yang mendengar firman Tuhan di YouTube channel saya di Alkitab Sabda, bagaimana cara kamu meninggalkan kebiasaan buruk kamu? Alkitab menjawab, kita harus menyangkal diri. Jika kalau kita mau mengikuti jejak Yesus dan menjadi murid Yesus yang setia, taat, mengikuti semua peraturan perintah yang dibuat Yesus kepada kita. Bacaan pada siang hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Mengatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kitab Galatia berkata demikian, kita sebagai manusia harus bersungguh-sungguh ingin mengikuti Yesus, harus selalu menempatkan perintahnya di atas kepentingan-kepentingan pribadi kehidupan kita. Yesus mengatakan bahwa siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadanya, ia tidak layak baginya. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadanya, ia tidak layak baginya. Pernyataan ini bukan berarti kamu harus meninggalkan keluarga kamu untuk mengikuti Yesus. Namun yang Yesus mau adalah supaya kita menempatkan diri kita atau menempatkan Yesus itu dalam tempat pribadi kita, yaitu di mana? Di hati kita, di dalam roh kita, di dalam jiwa kita. Bukan kita mencampakkan Tuhan begitu aja, mengabaikan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Jika kalau kita mau mengikuti Yesus, mengakui keluarga kita seperti ayah, ibu sebagai keluarga dalam kasih Tuhan, maka percayalah, kita akan menjadi anak yang terang dan kita akan masuk ke dalam pintu kerajaan surga. Jika kalau melakukan kebaikan bersama keluarga kita semuanya. 2. Memikul salib. Memikul salib artinya manusia mau menanggung bebannya masing-masing. Yesus mengatakan pada kitab Matius pasal 10 ayat 38 bahwa barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti dia, maka orang itu tidak layak baginya. Demikianlah firman Tuhan. Dengan memikul beban, Tuhan ingin kita berproses, karena Tuhan menciptakan manusia dengan suatu tujuan yang besar. Dan tentu saja kita tidak akan dapat sampai ke sana kalau Tuhan tidak mengajarkan dan mendidik kita sebagai anak yang ingin diproses dalam hidup kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pastor yang menyampaikan Injil melalui YouTube channel Alkitab Sabda, saya juga butuh proses. Saya juga memikul salib, menyangkal diri, dan aku berpuasa juga. Agar apa? Agar pertumbuhan perkembangan saya itu di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia. Maka dari itu, kita sebagai manusia hendaklah memikul salib, agar Tuhan ingin kita itu bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan pribadi kita bersama Yesus. Tapi tenang saja, Tuhan pasti akan memberikan beban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan tidak memberikan beban yang di luar kemampuan kita.
Tuhan tidak suka seperti hal demikian. Tapi percayalah bahwa beban itu ada bersama Yesus dalam kehidupan kita semuanya.